ayat 11 sampai 15. Setelah Allah bersumpah untuk meyakinkan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada potensi bertakwa dan potensi berdurhaka, ya. Kemudian Allah memuji orang yang menjaga kebersihan jiwanya sehingga mereka bisa bertakwa, dan Allah memperingatkan akan celaka orang yang tidak menjaga kebersihan jiwanya. Kita menjaga kebersihan jiwa kita kalau kita bisa menjaga jangan sampai di hati kita, di pikiran kita ada pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kemusyrikan. Jadi bersih atau suci dari kemusyrikan. Dan yang kedua, kita menjaga kebersihan jiwa kita dari dosa-dosa atau durhaka kepada Allah. Dengan demikian, orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang menyekutukan Allah dan yang mengotori jiwanya dengan banyak melakukan dosa. Lalu pada ayat-ayat berikut ini Allah memberi contoh suatu masyarakat yang mengotori jiwanya, yaitu masyarakat yang hidup setelah Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim. Kaum itu disebut kaum Thamud. Thamud itu diambil dari nama nenek moyang atau nama kakek mereka. Kakek mereka bernama Thamud. Dia adalah cucu generasi 5 dari Nabi Nuh, ya. Riwayatnya bermacam-macam bahwa Thamud itu bapaknya siapa, kakeknya siapa, itu ada riwayat yang bermacam-macam. Tapi ada yang menyebutkan Thamud bin Ghathir bin Iram bin Sam bin Nuh. Perilaku mereka bahwa mereka itu menyimpang perilakunya dengan menyembah berhala. Jadi mereka itu menyekutukan Allah. Kemudian Allah menyuruh seorang utusan di antara mereka yang bernama Salih alaihissalam. Nabi Salih itu termasuk orang Arab, ya. Ada beberapa nabi yang keturunan Arab dan yang lebih banyak itu keturunan Bani Israel. Kalau ini termasuk Arab karena Nabi Nuh itu orang Arab. Mohon maaf. Kaumnya Nabi Salih ini tidak mau diperingatkan oleh Nabi Saleh untuk meninggalkan berhala-berhala. Tapi satu saat mereka mulai cenderung untuk percaya. Bagaimana mereka bisa percaya? Mereka itu menantang-nantang Nabi Saleh. Zaman dulu itu umat manusia kalau ingin membuktikan bahwa seseorang itu seorang nabi, dia harus menunjukkan mukjizat. Nah, mereka minta mukjizat yang mereka kehendaki ingin melihat adalah unta keluar dari batu besar. Batu besar, kalau kita bilang batu dalam bahasa Indonesia itu kesannya batu-batu kecil. Tapi kalau dalam bahasa Arab, batu itu bisa berupa rock. Rock itu kan apa itu? Batu yang menjadi tebing gunung itu. Itu batu yang besar. Nah, batu yang tebing itu asalnya dari lempengan-lempengan di dalam bumi, ya. Kemudian mereka dalam kehidupannya juga memanfaatkan tebing-tebing itu. Jadi di perkampungan mereka itu banyak tebing-tebing, banyak bukit-bukit yang berupa batu-batuan
mereka lubangi untuk menjadi rumah mereka, menjadi istana mereka. Dan mereka begitu pandai menggali sehingga mereka bisa hidup nyaman di dalam rumah yang kita menyebutnya goa, ya. Goa tapi buatan dan besar dan luas maksud saya. Nah, kalau bangunan rumah kita bilang besar, tapi kalau itu galian dari tebing ya luas ruangnya yang kita ukur gitu. Lalu mereka minta kepada Nabi Saleh supaya menunjukkan mukjizatnya, dan mereka meminta mukjizat itu berupa unta betina keluar dari batu. Nabi Saleh memperingatkan, tidak usahlah, karena kalau kamu minta bukti berupa mukjizat, kamu harus beriman. Kalau kamu sudah ditunjukin mukjizat tetapi kamu ingkar, maka Allah akan menghancurkan kalian. Dan memang tradisinya begitu. Tradisinya begitu. Kalau ada umat minta mukjizat sudah ditunjukin tetapi mereka mengingkari, maka Allah akan menghancurkan. Itulah sebabnya Nabi Isa ketika dimintai oleh masyarakat untuk memohon kepada Allah agar ada maidah, hidangan diturunkan oleh Allah dari langit. Nabi Isa, kami ingin makan hidangan yang dari langit. Nabi Musa memperingatkan, nggak usah, karena kalau kamu tidak beriman setelah turun itu, kamu akan mendapatkan bencana. Tapi mereka mintanya sungguh-sungguh sehingga dituruti oleh Allah. Nabi Isa berdoa, tapi kemudian Allah menjawab, ya, saya akan turunkan maidah dari langit, tapi siapa yang tidak beriman setelah melihat bukti ini, la'u'adzibannahum, kami akan menyiksa mereka siksaan yang belum pernah kami timpakan kepada masyarakat yang manapun. Itu peringatan Nabi Isa, dan untung mereka itu setelah turun Maidah mereka beriman, jadi tidak ada bencana. Dan Nabi kita lebih bijaksana lagi, setiap saat diminta mukjizat selalu mengelak, maka tidak ada mukjizat dari Rasulullah yang ditampilkan sebagai bukti kepada orang-orang yang tidak percaya supaya percaya, nggak ada. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi kesulitan, bukan untuk membuktikan kebenaran Nabi, tapi untuk mengatasi kesulitan. Seperti misalnya ketika tidak ada air untuk minum dan untuk berwudu, maka air satu ember bisa cukup untuk ribuan orang. Dengan tangan Rasulullah dimasukkan di situ, dan orang-orang pada melihat ada aliran air yang keluar dari jarinya. Misalnya lagi pada saat orang-orang pada menggali khondak atau parit menjelang diserbunya mereka dari Makkah, lalu ketika tidak ada makanan itu sangat langka, Jabir menyembelih anak kambing, itu dimakan oleh ribuan, lebih dari 1.000 orang, cukup dan semuanya kenyang, dan masih sisa. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang ditampilkan untuk menundukkan supaya orang-orang itu beriman. Itu Rasulullah tidak pernah mau kalau ada orang kafir, terutama orang kafir Mekah, minta bukti, ya, nggak usah begitu. Ya. Kemudian akhirnya karena mereka berjanji akan beriman, ini maksudnya Thamud berjanji akan beriman kalau Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta betina dari batu. Akhirnya beliau berdoa mohon kepada Allah dan dituruti. Unta itu betul-betul unta. Lalu Nabi Saleh mengatakan ini unta beneran, maka unta ini butuh makan dan butuh minum.
karena kalian minta supaya Allah memberi kita unta yang keluar dari batu ini, kalian harus menghormati unta ini. Penghormatannya bukan berarti disembah, tapi izinkan unta ini makan dan minum dengan mencari sendiri. Nah, suatu saat aliran sungai itu airnya mengecil, karena sungai itu kan ketika musim kemarau itu kan menjadi berkurang volumenya, debitnya berkurang. Nah, ketika berkurang, lalu Nabi Saleh menganjurkan mereka bergiliran. Ada hari untuk unta dan hari untuk manusia. Seharusnya tidak masalah, karena manusia kan ketika mengambil di satu hari, kemudian besok tidak mengambil, mereka kan bisa membawa timbunan, membawa wadah yang besar, dibawa ke rumah, disimpan untuk besok. Begitu pula unta tidak masalah, karena unta itu bisa makan banyak-banyak saat ini, nanti bisa dipakai untuk makan lagi sampai siang, sampai sore. Air minum juga begitu, minum banyak-banyak. Jadi di dalam perutnya itu ada kantong yang nanti ketika dibutuhkan itu dikeluarkan, dikunyah lagi, dimasukkan, baru kemudian diproses seperti biasa. Jadi digilir. Nah, di antara mereka itu ada yang kesal, gara-gara unta ini kita tidak bisa mengambil air tiap hari. Nah, kekesalan itu makin hari makin memuncak. Ayo, unta ini gara-gara dulunya mereka minta, tapi suatu saat ketika ada sesuatu yang menyulitkan mereka menjadi benci kepada unta. Kebetulan di sana ada seorang preman. Ya, ada seorang preman. Jadi di mana-mana itu selalu ada preman ya. Jadi zaman kapanpun, dimanapun pasti ada preman. Ya, dan sejarahnya preman yang paling menang zaman dulu itu bisa menjadi raja, menguasai daerah, karena dengan dia menjadi raja, dia bisa menyuruh pasukannya untuk memungut pajak. Nah, jadi mereka mengambil dari pajak itu. Jadi kerajaan itu dulu sering dimanfaatkan untuk kepentingan preman-preman semacam itu. Alhamdulillah premanisme semacam itu di zaman modern ini dikasih peraturan-peraturan yang membatasi kekuasaan pemimpin, raja atau presiden supaya tidak semena-mena seperti preman. Tapi meskipun ada peraturan, bisa saja orang-orang itu menjadi preman. Karena apa? Peraturannya aja diubah. Kalau peraturannya diubah, mereka kan bisa berbuat seenaknya sendiri. Ya. Kemudian ini ada preman satu orang. Terus satu orang ini datang setelah orang berkerumun mengerumuni unta tadi. Ngapain kamu di sini? Ya ini nih gara-gara unta ini. Jadi mereka banyak keluh kesah. Kalau begitu bunuh aja. Wah jangan deh, nanti kita kena bencana. Nggak apa-apa. Nah, terus mereka bilang, emangnya kamu berani bantai itu? Berani. Ngapain takut? Terus satu orang itu yang membantai, ya, satu orang itu yang membantai. Tapi dosanya dikenakan semuanya. Buktinya apa? Allah menghancurkan mereka semua. Tentu kecuali Nabi Soleh dan yang beriman, itu diselamatkan. Tapi bencana dikenakan semua. Kenapa? Pelakunya kan yang satu orang. Pelakunya satu orang, yang lain nonton. Nonton itu sama dengan setuju. Karena sama dengan setuju, maka dia sama dengan pelaku. Nah itu bisa kita pelajari di Al-Quran. Misalnya kalau kita berada di satu majelis atau duduk-duduk begitu, ada salah satu orang yang membuat pernyataan yang menyebabkan kemusyrikan. Terus ada orang yang mukmin ikut duduk-duduk di situ, tahu orang itu ngomongnya musyrik, kemudian dia diam aja, maka dia dianggap sama dengan mereka. Itu ada di surat An-Nisa. Dan orang yang semacam itu disebut orang munafik. Dan ayat itu ditutup bahwa orang munafik dan orang kafir sama-sama di neraka. Nah,
Makanya suatu saat ada orang Australia yang masuk Islam, mau menikah dengan orang Jakarta, terus syaratnya harus Muslim dan dia mau Islam. Setelah Islam, terus dia minta izin. Nah, waktu itu keluarga perempuan tanya kepada saya, boleh nggak Pak, ini dia minta habis nikah secara Islam, terus dia nikah lagi secara di gereja. Tujuannya apa? Dia itu sudah terlanjur ikatannya begitu dekat dengan orang-orang gereja, jadi dia biar diakui oleh orang-orang teman-temannya yang di gereja. Boleh enggak? Saya bilang, kalau di dalam pernikahan itu ada statement yang menyebabkan kemusyrikan, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hanya aku nikahkan kamu dengan dia begitu, ya nggak apa-apa. Toh memang statusnya sudah suami istri. Tapi kalau ada statement yang menyebabkan kemusyrikan, tidak boleh. Oh ya, nah, saya minta coba cari teksnya. Di gereja itu kalau ada perkawinan, standar yang dibaca apa? Mereka ada standarnya, Pak. Jadi terus saya dikirim tertulis apa yang diucapkan oleh pendeta ketika nikah. Terus saya tunjukin, nih lihat nih, ada pengakuan Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Musyrik gak ini? Musyrik. Jadi kalau dia nikah lagi di gereja dan orang yang hadir di situ semuanya menjadi murtad atau munafik. Tapi alhamdulillah orangnya nurut, ya, tidak melakukan itu. Jadi poin saya adalah bahwa kalau ada suatu kelompok orang, di situ orang melakukan dosa, kemudian ada orang Muslim datang ke situ, dia tidak memperingatkan, tidak membubarkan kegiatan itu, atau dia tidak meninggalkan, maka dia sama dengan itu. Dulu saya tinggal di satu kampung di Jakarta ini, kantor RW-nya itu terbuka, nggak ada pagar, dan lampunya terang. Suka-suka kalau malam hari itu ada yang kumpul main gaple, terus pakai duit, ya meskipun hanya 1.000 2.000, tapi pakai duit, itu kan judi. Nah itu kalau ada orang datang, mungkin datangnya hanya iseng lihat siapa yang pinter main gaple. Kalau dia diam saja, dia sama dengan main gaple itu, ya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa meskipun yang membantai unta itu hanya satu orang, karena yang lain melihat dan membiarkan saja, maka dosanya itu ditimpakan oleh Allah kepada semua itu. Nah, ini latar belakang dari ayat yang akan kita baca. Maka izinkan saya membaca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud bidaghwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ayat terakhir kita bahas kemudian. Kadzabat Thamud, kaum Thamud mendustakan Allah dan Rasulnya, bitaghwaha, karena mereka itu memang punya kecenderungan melampaui batas. Kapan mereka itu melampaui batas? Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ashqa itu dari kata syaqiyun. Di Al-Quran ada disebutkan manusia itu ada dua kelompok besar. Di antara mereka ada yang syaqi, ada yang sa'id. Syaqi celaka, sa'id itu beruntung. Yang celaka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang beruntung adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, di sini dikatakan idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka, berarti orang yang paling menantang Allah, paling menentang Nabi
soleh. Satu orang, ya, ashqaha, satu orang. Yang seperti yang saya bilang tadi. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Padahal utusan Allah yaitu Nabi Saleh mengatakan, jaga baik-baik unta betina ini. Unta betina ini milik Allah karena dia tidak dilahirkan dari unta betina yang lain. Maka izinkan, biarkan mereka untuk makan dan juga untuk minum. Fa'aqaruha fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan kepada Nabi Saleh itu. Fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelih. Nah, coba kita perhatikan di ayat 12. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka, orang yang paling durhaka, satu orang. Tapi ketika dikatakan menyembelih, fa'aqaruha, maka mereka membantai unta itu. Padahal yang melakukan pembantaian hanya satu orang. Tapi Allah menyebut fa'aqaruha, karena mereka melakukan itu, yang satu melakukan dan yang lain itu ridha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, lalu Allah menghancurkan mereka karena dosa mereka. Kemudian Allah membuat mereka rata dengan tanah. Jadi Allah menurunkan bencana yang menyebabkan mereka itu terkubur di tanah. Coba kita ambil beberapa ayat yang menunjukkan itu tadi, bahwa yang menyembelih hanya satu dan bagaimana Nabi Saleh itu memberi peringatan. Fa'aqarunna qata wa atau an amir rabbihim. Mereka lalu membantai unta betina tadi. Wa atau an amir rabbihim, mereka itu melampaui batas atau melanggar perintah Tuhan mereka. Sudah begitu mereka menantang. Wa qalu ya Salih, mereka berkatakan, hai Saleh, itina bima ta'iduna, datangkan kepada kami apa yang Allah janjikan kepadamu. Nabi Saleh sudah janji bahwa kalau kamu membantai unta ini, kamu akan didatangkan bencana yang menghancurkan kamu. Setelah itu disembelih, mereka nantang, mana bencana itu? Ya? Itina bima ta'iduna, datangkan apa yang kamu janjikan itu. In kunta minal mursalin, kalau kamu memang betul-betul utusan. Jadi tadinya mereka tidak percaya Nabi Saleh sebagai utusan kalau belum ada unta yang keluar. Sudah ada itu mereka sudah beriman. Tapi kemudian karena kesal dengan unta tadi, mereka tidak percaya lagi, ingin bukti dengan datangnya bencana. Lalu Nabi Saleh memberi tenggang waktu. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Setelah mereka itu membantai unta tadi, Nabi Saleh mengatakan, udah kamu bersenang-senang dulu 3 hari. Coba ini, bencana mau datang 3 hari yang akan datang, tapi dikasih tahu kalau kalian ada deadline-nya 3 hari. Kira-kira kalau mereka lari itu hancur nggak? Tapi mereka lebih suka menunggu. Mana nih siksaannya itu? Ya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Janji 3 hari itu adalah janji yang tidak dusta. Jadi pasti benar. Terus, nah ini kembali ke siapa yang menyembelih itu atau yang membantai itu, satu orang atau banyak orang? Satu orang. Di surat Qamar itu disebutkan yang menyembelih itu hanya satu orang. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka memanggil salah seorang sahabat mereka, ya, sahabat atau orang yang di antara mereka. Coba, berani nggak kamu membantai? Berani aja. Fata'ata, lalu orang itu menangkap unta itu. Fa'aqar, lalu dia membunuhnya. Satu orang. Fa'aqar, akor itu kan kata kerja tunggal, akor. Kalau yang di ayat sebelumnya fa'aqaruha jamak, fa'aqaruha
Aqaru itu jamak. Mereka menyembelih atau membantai atau membunuh. Tapi di surat Al-Qamar hanya satu orang. Ya. Kemudian bencana itu didatangkan oleh Allah untuk mereka semuanya. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Di ayat ini disebutnya ar-rajfah, gempa. Tapi di ayat yang lain Allah menyebutnya soyhah, suara yang keras. Jadi apa ini yang, apakah benar dua-duanya atau salah satu? Pasti benar dua-duanya, karena itu dua-duanya firman Allah. Jadi gempa itu begitu dahsyatnya sampai menghasilkan suara yang keras sekali. Jadi kalau dikatakan mereka tertimpa bencana yang bersuara keras, benar. Mereka tertimpa bencana berupa gempa bumi, benar. Lalu mereka pada mati semuanya. Yang diselamatkan oleh Allah adalah Nabi Soleh dan para pengikutnya. Kemudian, apakah Allah takut ada dendam bagi manusia? Nah, kalau di dunia ini, kalau kita sama-sama manusia, kalau ada orang misalnya mempersulit satu kelompok, nanti kelompok itu bisa suatu saat ketika berkuasa balas, ya, balas. Jadi misalnya ketika seseorang berkuasa, orang-orang oposisi tangkepin masuk penjara, tangkepin masuk penjara. Ya, suatu saat pernah kan, tahun berapa itu? Masih sebelum tahun 2000. Tapi begitu nanti ini jatuh, yang banyak masuk penjara ini berkuasa, ganti orang-orang yang tadinya berkuasa pada masuk penjara. Dendam. Kalau Allah mengambil tindakan keras kepada masyarakat, takut dendam orang-orang itu enggak? Ya enggak lah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat dari tindakan itu. Kok enggak takut, kenapa? Emangnya ada yang menandingi Allah? Nah, Allah tidak akan terkalahkan. Ya. Saya ambil ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan terkalahkan oleh siapapun, oleh apapun. Awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka itu tidak pernah jalan-jalan di muka bumi sehingga mereka mengetahui akibat dari orang-orang yang durhaka di generasi sebelum mereka? Wa kanu asyadda minhum quwwah, padahal mereka itu lebih kuat, ya. Lebih kuat fisiknya, kemampuan perang dan sebagainya. Tapi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', tidak ada suatu apapun baik di langit maupun di bumi yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, kalau tidak ada yang mengalahkan, ngapain takut? Ya, kalau zaman sekarang, kalau ada orang yang zalim berkuasa, dia zalimnya sampai kelewat-kelewat, mesti takut. Kalau dia tidak berkuasa lagi, bisa masuk penjara. Bisa juga dihukum yang belum pernah dilakukan, misalnya dihukum mati misalnya, ya. Dia takut. Nah, kalau ketakutan, lalu dia berusaha untuk jangan pernah turun dari jabatan, ya, karena kalau turun nanti akan celaka. Nah, kalau Allah nggak ada, karena wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Di langit dan di bumi tidak ada suatu apapun, siapapun tidak akan bisa mengalahkan Allah. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Di sini secara bahasa, ketika Allah menyebutkan tidak ada suatu apapun yang bisa mengalahkan atau menundukkan Allah, Allah menggunakan kata min syai', suatu apapun. Dalam Al-Quran kadang-kadang yang disebut itu seperti benda mati, tapi termasuk manusia. Tapi kadang-kadang Allah menyebut kelompok itu yang berupa manusia atau punya akal,
tapi termasuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Di sini syai' sesuatu itu bisa makhluk yang berakal, yang hidup, atau makhluk mati, yang tidak bernyawa. Jadi meskipun dikatakan syai', di situ mencakup semua makhluk selain Allah. Saya kira sementara begitu, supaya kita punya mohon maaf, saya masih ada satu lagi. Ini pesannya apa setelah kita membaca surat Asy-Syams dengan contoh kaum Tsamud? Pesannya apa? Udahlah, kita nurut saja kepada Allah, supaya kita termasuk qad aflaha man zakkaha. Jadi kita jangan mengotori jiwa kita dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa. Caranya gimana? Nurut saja kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah nurut, kita diperintah oleh Allah kita laksanakan. Kalau kita dilarang, kita tinggalkan. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, turutilah, ya, terimalah, responlah orang yang menyeru kepada Allah. Jadi orang yang menyeru kepada Allah ini utusan Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Udahlah, turuti aja utusan Allah itu. Wa aminu bih, dan percayalah kepada dia, taatilah dia. Kalau kamu mau merespon dengan baik dan taat dengan iman, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan memberi kalian pahala yang Allah akan melindungi kalian, wa yujirkum, dan Allah akan melindungi kalian dari siksaan yang pedih. Jadi pesan dari surat ini secara ringkas, ya Allah, kami akan nurut, tunduk patuh kepadamu. Kami ingin menjadi orang yang suci dari kemusyrikan dan suci dari dosa-dosa.